dari SMA Negeri Purwodadi, kelas 11 IPA 1 dan kelompok 1 akan menampilkan drama proklamasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Maulana Taribara. Saya di sini sebagai Insinyur Soekarno. Saya Indah Aulia Putri sebagai Fatmawati. Perkenalkan, saya Nida Fitria Maisaro, saya sebagai Syahrir. Perkenalkan, nama saya Musmu Salika, saya sebagai Ikana. Halo, saya Fira Zurita sebagai Ahmad Subarjo dan teman saya. Saya Angel sebagai Soekarno. Saya Hanifah Aljafira sebagai GF Malahdi. Saya Dewa Priyanti sebagai Yusuf Kunto. Perkenalkan, saya Asri Rahmanudia sebagai Sugeno. Saya Siska Romadona sebagai Nisimura. Saya Ilin Andriani sebagai Sayuti. Saya Nisri Hamadina Saputri sebagai Sudiro. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifin, saya sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Arya Firmansyah sebagai Singgi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jandra Kurniawan sebagai Latif Indra Diningrat. Perkenalkan, nama saya Andrian Kusir Maulana, saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Restu Ambera sebagai Sinura. Bung, Jepang telah menyerah. Karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta dapat diproklamasikan Indonesia. Belum bisa, perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi Indonesia harus dibicarakan dengan PPKI. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasikan Indonesia malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Apabila malam ini tidak diproklamasikan, bisa akan terjadi pertumpahan darah. Ini, goronglah leher saya. Seret saya ke pojok itu. Sudah hilang nyawa saya malam ini. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil PPKI besok. Mikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Mikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para tokoh PPKI dan pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Bung, ikut kami sekarang. Kemana? Jakarta sudah tidak aman, ikut saja. Baik, tapi saya minta Soekarno tetap ikut. Siap. Bung, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut, Jakarta tidak aman. Baiklah, tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 18 bulan diajak serta di depan rumah sudah menunggu mobil. Di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai ke kecamatan Rengas Dengklok. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Soeharto kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksanakan? Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam? Tidak mungkin, sekarang sudah pukul 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Kami khawatir tidak menyelesaikannya pada tepat waktu. Bagaimana jika jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya, tetapi mungkin besok setengah hari sudah selesai. Bagaimana kalau tidak? Mayor, kalau kami semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus, tepat pada jam 12, belum terjadi proklamasi, jaminannya adalah saya. Saya akan bertanggung jawab, tembaklah mati saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanco Sugeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Tuan Nisimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk pelaksanaan persiapan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan kuo di Indonesia. Baik kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Mana kertas? Kita agak lupa, kita tidak bawa dokumennya. Tetapi kira-kira isinya begini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua pihak yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendra Diningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.